Desa Candi Kuning. Inilah wajah kawasan wisata Bedugul di Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Keindahan panorama alam di desa ini telah dikenal hingga mancanegara. Imbas perkembangan pariwisata secara nyata telah membawa peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Candi Kuning. Wajah desa yang asri dengan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai memberi gambaran tingkat kesejahteraan hidup mereka. Suasana aman dan damai sebagai salah satu modal utama pengembangan pariwisata di desa ini telah diwarisi dari para leluhur dalam rentang waktu yang panjang, lebih dari 3,5 abad. Saudara pemirsa, barangkali belum banyak yang tahu pasti bagaimana awalnya masyarakat di Desa Candi Kuning, baik yang Hindu maupun yang Islam, dapat hidup berbaur secara tentram dan damai. Sebuah suasana kehidupan yang menjadi prasyarat bagi pengembangan pariwisata, yang kini juga menjadi gantungan hidup bagi masyarakat Desa Candi Kuning. Kerukunan merupakan pilar utama kehidupan masyarakat di Desa Candi Kuning. Meskipun di antara mereka berbeda keyakinan, sejarah mencatat sekitar tahun 1875, desa ini dibangun oleh 7 leluhur dari desa Sindu Karangasem. 4 diantaranya pemeluk Hindu dan 3 diantaranya Muslim. Atas perkenan Raja Marga, mereka diperkenankan membuka hutan untuk membangun pemukiman. Kepercayaan yang diberikan raja dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mulai membabat hutan, mereka mengangkat sumpah untuk selalu bersama sebagai saudara hingga akhir masa. Dari segi sumpah yang diadakan di Pura Candi Mas itu melekat sampai saat sekarang dan belum pernah terjadi clash baik fisik maupun hal-hal yang lain yang kurang berkenan, sehingga apapun keinginan kita dalam memupuk toleransi antar umat beragama khususnya Hindu dengan Muslim sampai saat sekarang masih bisa terwujud dengan baik. Sumpah suci leluhur Desa Candi Kuning dilakukan di sebuah tempat yang kini disebut Pura Candi Mas. Nama Desa Candi Kuning konon juga berasal dari nama Candi Mas. Namun warga Muslim Desa Candi Kuning menyebut tempat ini Janggar Suci, yang kemungkinan berasal dari langgar suci. Selain Pura Candi Mas, umat Hindu dan Muslim Desa Candi Kuning juga memiliki satu tempat yang digunakan untuk beribadah secara bergantian, yakni sebuah bukit yang disebut Puncak Keramat. Bakti dan rasa hormat yang tulus kepada leluhur membuat warga Desa Candi Kuning tetap memegang teguh kesepakatan untuk tetap menjaga persaudaraan. Dari generasi ke generasi, jumlah warga terus bertambah. Awalnya pemukiman warga Hindu terpusat di Dusun Candi Kuning 1 dan yang Muslim di Dusun Candi Kuning 2. Namun kini tempat tinggal mereka telah membaur dan tidak ada lagi batas yang jelas. Saat ini, jumlah warga yang beragama Islam telah mencapai 1.850 orang. Warga Desa Candi Kuning umumnya hidup dari pertanian. Tanah yang subur di lereng pegunungan sangat cocok untuk budidaya berbagai tanaman bunga dan sayur mayur. Sebagian besar warga Desa Candi Kuning sejak pagi hari telah bekerja di kebun. Berbagai jenis tanaman dikembangkan, diantaranya kentang, wortel, kol, dan jagung. Umumnya, budidaya sayur mayur ini dilaksanakan dengan menggunakan pupuk organik. Hasilnya ternyata justru lebih baik
setelah sempat merosot akibat penggunaan pupuk kimia. Pekerjaan sebagai petani lebih banyak ditekuni warga desa Candi Kuning yang beragama Hindu. Sementara warga Muslim lebih memilih pekerjaan sebagai pedagang. Rasa kekeluargaan di antara mereka melancarkan roda perekonomian desa dari proses produksi hingga pemasaran. Selain di kawasan wisata Bedugul, pemasaran produk pertanian desa Candi Kuning juga diarahkan ke Denpasar dan kabupaten lain di Bali. Sebagai daerah di kawasan wisata Bedugul, warga desa Candi Kuning juga telah menikmati imbas perkembangan pariwisata. Sebagian warga Candi Kuning kini juga menggantungkan hidupnya dari jumlah kunjungan wisatawan. Dengan membuka stan atau toko kerajinan di pasar Candi Kuning, mereka memperoleh tambahan pendapatan dari para wisatawan. Tanpa ada diskriminasi di antara warga, rezeki dari perkembangan pariwisata dapat dinikmati secara bersama-sama. Kebersamaan dalam kehidupan masyarakat desa Candi Kuning sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban agama masing-masing. Upacara ritual keagamaan Hindu tetap dapat dilaksanakan dengan semarak di pura maupun rumah tangganya. Seperti upacara ngiring sesuhunan yang dilaksanakan dari Pura Candi Mas, Candi Kuning, menuju Desa Tiengan di Kecamatan Petang, Badung. Upacara ini secara tidak langsung juga mengembangkan tali persaudaraan antar warga desa Candi Kuning dengan desa Tiengan yang berjarak hingga beberapa puluh kilometer. Satu hal yang menarik dalam berbagai upacara keagamaan di desa Candi Kuning, senantiasa melibatkan warga dari umat lain yang telah dianggap saudara sendiri. Warga Muslim tetap dapat membantu warga yang beragama Hindu dengan mengambil pekerjaan tidak langsung berkaitan dengan ritual agama. Bahkan saat umat Hindu melaksanakan Hari Raya Nyepi, warga Muslim desa Candi Kuning juga mengambil peran. Satuan Keamanan Kampung Muslim ikut berjaga untuk menjamin agar umat Hindu dapat melaksanakan catur berata penyepian sesuai ketentuan. Sampai sekarang ini kerukunan umat beragama, toleransi umat beragama berjalan dengan lancar, dengan baik. Buktinya waktu diadakan takbiran, jadi bersama-sama mengamankan, bersama-sama dari umat Hindu juga ikut bertakbiran, menyumbangkan gamelan-gamelan begitu berupa untuk sampai di tempat tujuan sampai kembalinya. Begitu juga pecalang dan satkam, yang kami punya satkam bersamaan dengan pecalang, yaitu merupakan itu keamanan desa, keamanan kampung, itu bersama-sama mewujudkan keamanan di kampung maupun di Banjar Hindu. Yaitu buktinya waktu diadakan upacara penyepian, di sanalah kami bersama-sama mengamankan adanya upacara-upacara keagamaan yang ada di desa Candi Kuning. Sampai sekarang ini umat kami, yaitu warga kami, dari dulunya 7 yang bersumpah mencapai 24 kakak yang di kampung Islam Candi Kuning 2, sekarang mencapai 425 kepala keluarga dan jiwanya mencapai hampir 1.850 jiwa.
Sementara itu, warga Muslim Desa Candi Kuning adalah umat yang juga taat melaksanakan ibadah agamanya. Namun ada yang unik dalam pelaksanaan ritual agama Islam di Desa Candi Kuning. Mereka sering memanfaatkan sarana berupa air kembang yang disebut kumkuman dan daksina yang biasa digunakan dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Seperti saat mempersiapkan nasi kebuli, yakni lemper 7 lapis yang digunakan untuk upacara potong rambut di Masjid Al-Hidayah Candi Kuning. Dikit aja kasih ini air biar gitu. Menang yang ini. Setiap ada selamatan dan hari raya keagamaan, warga Muslim Desa Candi Kuning juga selalu melibatkan warga yang beragama Hindu. Tidak aneh bila para pecalang, yakni petugas pengamanan di desa adat, dilibatkan saat pelaksanaan upacara potong rambut di Masjid Al-Hidayah. Upacara potong rambut dilaksanakan bagi balita yang berusia 40 hari hingga 9 bulan. Setelah satu persatu balita menjalani upacara potong rambut, ada tradisi unik yang selalu ditunggu-tunggu warga Muslim Desa Candi Kuning, yakni taburan. Taburan dilaksanakan di halaman depan masjid. Ratusan anak-anak, remaja bahkan beberapa orang tua biasanya ikut dalam acara ini. Mereka dengan penuh sukacita berebut uang receh yang ditabur para tetua adat dan orang tua balita yang diupacarai. Sepanjang acara berlangsung, pecalang desa adat tetap siaga mengamankan berlangsungnya acara. Hidup berdampingan lebih dari 3 abad mewujudkan akulturasi budaya warga Muslim dan Hindu di Desa Candi Kuning. Hal ini tercermin dalam kegiatan berzanji yang biasanya dilaksanakan setiap Mauludan di Desa Candi Kuning. Berbeda dengan daerah lain, berzanji di Desa Candi Kuning menggunakan irama yang bernuansa Bali. Beberapa tradisi untuk meneguhkan hubungan persaudaraan antar warga Hindu dan umat Muslim di Desa Candi Kuning hingga saat ini tetap dipertahankan. Bukan sesuatu yang istimewa, warga yang beragama Hindu berkunjung ke rumah tetangganya yang beragama Islam. Tradisi lain yang tetap hidup di tengah masyarakat Desa Candi Kuning adalah ngejot. Ngejot dilakukan dengan memberikan sesuatu yang umumnya berupa makanan kepada tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Kebiasaan ini ada dalam masyarakat, terutama di pedesaan hampir di seluruh Bali. Di Desa Candi Kuning, setiap hari raya keagamaan, warga selalu menyempatkan membawa makanan untuk diberikan kepada tetangga tanpa memandang latar belakang agamanya. Berbagai tradisi yang diwarisi secara turun-temurun telah membuat masyarakat yang berbeda keyakinan di Desa Candi Kuning senantiasa hidup dalam suasana tentram dan damai. Namun, perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat tentunya juga membawa berbagai tantangan. Kehidupan masyarakat yang tentram dan damai di Desa Candi Kuning ternyata tidak luput dari cobaan. Tragedi peledakan bom Bali membawa dampak psikologis bagi warga Desa Candi Kuning. Sebagai bagian dari masyarakat Bali,
generasi muda Muslim Candi Kuning juga merasakan kepedihan mendalam atas terjadinya peristiwa ini. Kami atas nama pemuda mungkin barangkali sangat prihatin dan mengutuk dengan keras bahwa kejadian bom itu adalah suatu kejadian yang tidak berperi kemanusiaan. Artinya mudah-mudahan sejauh mana dari pemerintah mungkin sudah bisa mengatasi itu, kami sangat bersyukur sekali. Dan kedepannya mungkin barangkali mudah-mudahan wilayah kita akan selalu aman dari teror yang terjadi khususnya di Bali ini. Dan lebih-lebih lagi mungkin di Candi Kuning ini. Harapannya ke depan mungkin dari pemuda bisa untuk saling menjaga dirinya dalam bertindak, dalam berideologi yang baik, khususnya untuk Islam kita di Bali ini. Kekhawatiran kini mulai hinggap di benak warga Desa Candi Kuning. Tidak hanya para orang tua, tetapi juga generasi muda. Melihat perkembangan situasi di seluruh tanah air, keraguan mulai muncul. Apakah mereka akan sanggup tetap mewariskan rasa persaudaraan kepada generasi yang akan datang? Tokoh masyarakat Desa Candi Kuning pun mengambil prakarsa untuk membahas kekhawatiran ini dalam forum pertemuan di Balai Desa. Di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat, baik Muslim maupun Hindu, agar selalu mengenang dan menanamkan petuah-petuah dan sejarah-sejarah dari cikal bakal desa kita Candi Kuning. Bagaimana Candi Kuning yang dulu, Candi Kuning saat ini, dan Candi Kuning yang akan datang. Harapan kami dan harapan kita semua mungkin sama, supaya di hari yang akan datang itu tetap seperti yang sudah-sudah, kita hidup rukun, berdampingan. Nah, untuk menjaga supaya suasana tetap kondusif, menyangkut hal-hal yang mungkin lebih bekas sifatnya, apakah bisa kiranya dibentuk sebuah forum, misalnya forum kebersamaan antar umat beragama, atau mungkin forum komunikasi antar umat beragama. Dalam hal ini mengusulkan sebuah organisasi, ya mungkin forum komunikasi antar umat beragama, ya perlu sekali, sangat perlu dibentuk, mengingat apa yang saudara sampaikan tadi memang betul-betul riskan sekali. Mungkin generasi kita saja sudah hanya generasi kita yang tahu masalah warisan itu. Kalau kita tidak kembali menjelaskan kepada anak cucu kita, nanti akan hilang, nanti akan tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi kacaulah kita. Untuk itu kita tetap akan mengadakan melanjutkan budaya itu dengan cara membuat atau membentuk sebuah organisasi, misalnya forum komunikasi antar umat beragama. Lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian dalam acara rapat pada sore hari ini. Dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kembali ke tempat. Selain cobaan terhadap persaudaraan antar umat beragama, warga Desa Candi Kuning juga menghadapi tantangan yang sama di masa datang. Perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi akan membuka persaingan tidak hanya dengan para pendatang, tetapi juga di antara warga Desa Candi Kuning sendiri. Saat ini, masyarakat Desa Candi Kuning tetap waspada, karena bukan tidak mungkin perbedaan keyakinan dimanfaatkan untuk mengadu domba di antara mereka. Gimana kita mengemban, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menjunjung tinggi dari tertua kita almarhum yang sudah sekian ratus tahun tiada, itu tetap berpesan kita umat beragama harus saling menjaga, saling menghormati, saling percaya, jangan sampai mengutak-atik antar agama. Apa sih itu agama? Yang sangat-sangat kita sucikan, sangat kita sama sakralkan, dan harus betul-betul saling mengerti apa itu agama. Jangan agama pakai permainan. Kalau salah uknum, bukan agama. Kerukunan antar umat beragama yang telah berlangsung ratusan tahun telah menjadikan Desa Candi Kuning sebagai contoh toleransi antar umat. Beberapa kali desa ini mendapat kunjungan tokoh agama dan pejabat pemerintah dari provinsi lain yang melakukan studi banding tentang mereka umumnya terkesan
Karena persaudaraan antar warga berbeda agama di Candi Kuning tidak hanya terwujud dalam kehidupan keseharian. Kuburan Muslim dan warga Hindu yang tempatnya berdampingan seakan-akan menyuratkan bagian dari pesan leluhur mereka bahwa kehidupan yang tentram dan damai dapat dibangun meskipun dengan keyakinan yang berbeda.